Kaya ngene tak goblok. Kadang-kadang mulai bapak karupan. Ciptakan di sini. Nyaman tak? Nyaman. Ambilkan air minum kayak kau di sini. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Senatan Nugroho, kelas 11 TP3 absen 3. Saya Desirania Karuela dari kelas 11 TP3 absen 5. Saya adalah Suara Karlen dari kelas 11 TP3 absen 28. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tugas proyek kasar, yaitu dengan novel sejarah dan pendidikan Pancasila. Video ini adalah berupa podcast tentang kerusuhan 1998. So stay tuned guys. Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan podcast mengenai kerusuhan yang terjadi waktu tahun 1998 di Kota Solo. Jadi kali ini kami sedang bersama dengan Bapak yang belum pernah mengalami. Jadi Pak, sebelumnya ini kan kerusuhan 1998 ini kan memiliki dampak yang begitu besar dan termasuk Bapak sendiri. Jadi mungkin hal pertama yang kami bisa pertanyakan itu adalah gimana sih kronologinya dari awal mulainya kerusuhan sampai akhirnya berdampak ke Bapak sendiri. Ya, pada waktu itu cuma terjadi demo kecil-kecilan yang mana masyarakat atau warga Indonesia menuntut kestabilan ekonomi, bahwa waktu itu yang dituntut kan ada KKN, banyak KKN ya, termasuk ekonomi dolar naik, harga tidak menentu, lapangan kerja sempit. Akhirnya ada demo kecil-kecilan sehingga terjadilah masyarakat Kato menjadi demo yang besar antara mahasiswa, masyarakat, dan elemen-elemen lainnya. Dari Jakarta merambat Jawa Tengah, Jawa Timur, akhirnya tidak terkendali, akhirnya terjadi huru hara begitu. Jadi kebakaran, terjadi istilahnya kalau pemerkosaan antara etnis, tapi itu benar atau tidak, tapi itu kalau pemerkosaan. Kalau pembakaran itu memang ada, penjaraan ada, waktu itu saksi saya. Kayak kebutaan masyarakat. Aku dewe ben-ben ini aku bubar-bubaran. Aku cukup ban karo pelek kobongnya ora musuh. Bane ngono ya ning sebelah ngono tak jupuk aku karo sapa yang sing tak gomule. Terus tak go apa gitu kaya ngene tak gomule. Wis sepi-sepi kan di waktu dibakar kuwi usah andengnya ya, kowe cukup pipi jero kono, kok metu kene dijukuk adik iki, digoyang kowe kono, dijukuk adik kuwi ngono. Kedadi ngono kuwi. Sing tak reteni ngono kuwi lagi wektu kuwi aku Cik, apa ragu-ragu to ngopo aku. Aku kuwi njupuk kuwi tak gombol nyanyitan kali ngopo aku. Kayak jupe wong-wong iki ora memper ya kan. Njupuk spring bed, wong-wong pendapatnya itu pribadi kan kopi gak angus, kendaraan angus,
Ini dikata wong, anggota pripek apa angin. Ana sing gotong lemari wis teko kerajaan kon nggo bali, malah kok salahe dhewe to. Lah wong aku gur nggawa pelek karupan ngene. Wedi ora umum. Terus Pak De Citra kuwi kakange Pak Slamet. Mun kondang murah kuwi puan kan tumbuhan berratusan kubik. Dibakar kuwi. Lah sing eneng nggon mobil aja digorong, aja digorong pabrik. Dileki nyang kampung. Dikek ning nggon kesama ngono. Lah terus dituku karo Pak De Citra masih Mbak Marmi. Kuwi. Lah kadang wis dituku wis reda sing ngopo-ngopongan. Wis ya punya kesempatan. Sapa sing tuku celuk nang kepolisian. Terus Mbak Citra kuwi dipanggil nang kepolisian. Padahal ning kesongan lho, main kesongan. Saking wedine, nggih kula tak kerokan sing kerokan mbah mati lho ini. Kalau sebelumnya kan kondisi sebelum kerusuhan 1998 itu kira-kira gimana, kayak kondisi ekonomi, politik, sama sosialnya, apa ada kerusuhan di politik sehingga menyebabkan kerusuhan 1998? Sebelum terjadi huru-hara, memang waktu itu ekonomi cukup stabil, sosial cukup aman, terkendali. Tapi lama-kelamaan karena mungkin antara mahasiswa masyarakat itu jenuh dengan kepemimpinan waktu itu terjadi, karena sudah melampaui batas istilahnya ya KKN itu ingin pergantian pimpinan yang baru. Jadilah keributan kecil sampai besar, pembakaran, penjaraan, dan lain-lain yang akibatnya ekonomi itu kacau, dolar naik tinggi, naik negara terjadi untuk supaya stabilitas ekonomi dan sosial dikembalikan. Yang secari dah, kepolisian kan minta data. Kok kowe untuk kayu kaya ngono kok endi? Kan ngono kan kayu sudelik ning kampung-kampung. Wong kesane sini nggak ke motor telu apa papat kan Cina-Cina kuwi wedi samar mobil iku dibakar. Nah terus dibeliki sopir-sopir gak mulai. Kayak aman perlu nih. Nah kuwi gawe mulih ning katutan kayu sak terkebar. Nah dituku Mbak Citra. Mbak Citra dipanggil polisi, mati, pakai diceluk kuwi. Terus dampak kerusuhan bagi masyarakat dan kaitannya dengan reformasi itu apa ya? Nah, dampak kerusuhan bagi masyarakat sekitarnya dan keterkaitan dengan reformasi. Lah itu reformasi itu hasil atau akibat dari tuntutan dan kerusuhan itu. Kalau nggak ada kerusuhan dan nggak ada kerusuhan dan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, tidak ada reformasi. Maka tujuan kerusuhan dan demonstrasi itu ada reformasi total. Kejadian gue Soeharto ini masih lengser terus tetine berlengser terus kaki loro. Tetine sak durunge loro kuwi suatu saat meninggal itu dilengser sih, diturunke sih. Iya loh, dimune mergo kuwi. Pak Soeharto kan dadi presiden 32 tahun toh. Nah, makanya kena kejadian kuwi apa kesuwen ki apa sing Soeharto ki memimpin iki kurang piye apa condong ning Cina kan kurang Pak. Untuk saya izin itu Bapak sebagai pembisnis atau sebenarnya? Saya dulu
Jakarta masih kerja. Nah, jadi waktu itu kerja keadaan darurat, waktunya darurat militer, darurat ekonomi, darurat sosial. Akhirnya kantor-kantor tutup, banyak tutup karena wilayah kita ada pembakaran, penjaraan, tertakut. Jadi saat itu Bapak masih di Jakarta? Mas, di Mundar Mandir, Jakarta. Dan pernah aku jalan kulit. 82 aku mulai ke merantau kayak. Secara singkatnya yang awal terjadinya di Solo itu kira-kira gimana? Kejadian Solo itu apa ya? Dari keseluruhan Jakarta. Ya langsung dari mahasiswanya. Kebanyakan mayoritas di mahasiswa. Berarti awalnya dari kayak demo-demo gitu. Ya, demo tuntutan reformasi lagi. Mahasiswa Jakarta tapi ya. Jadi awalnya kan saking mahasiswa Jakarta itu mahasiswa Trisakti kan ketembak itu kalau tidak mahasiswa. Terus karena itu kan jadi akhirnya demo terus akhirnya makin kemana-mana gitu. Iya kali aku kacang di Trisakti gitu. Yang santai garingan mesti mau sejarah. Nah, aku garingan Perlu obong-obongan kene. Lah ya kok enggak ada gitu kan lho. lah sak bubare kowe keliling karek apa sapa kae. Karo lek sikil. Bakaran kuwi tuh bakaran penutup rame-rame kesesuk kok kapan kakung kan keliling Solo keliling kok. Kata-kata yang mulai bapak karo pan. Terus ini anu kayu gitu. Ora yang secara sing iku kayu kuwi kok kondang murah kuwi. Kondang murah kuwi itu kok akeh banget. Berarti niku faktor politik sangat berperan besar nih. Sembrono lah terus kan iki berarti kan carane penggelapan. Lah terus Pak Citro kan diparani polisi popo lah dheweke keweden ngono lho, paket keweden terus jadi meninggal sampai pulih. Ora ada ceritaku karo ceritane. Nah, itu kan rada. Dadi ini kan Saking jane wedi. dikirim Prono, terus dinggokke Prono. Tolong truk kuwi. Dinggokke Prono lah terus kono ngerti nek wah berarti carane penggelapan iki sing penadah ngono ae tulis gedene. Terus diparani polisi. Ya bu sing iki mau ngandani polisi jan. Ya mbok piye nek ngetani para polisi terus dheweke kan keweden kan. Banyak kantor polisi iki jadi Kira-kira dampak yang paling dirasakan sama masyarakat akibat peristiwa ini apa Pak? Dampaknya dari sektor ekonomi terutama, sosial, politik. Kalau politik sedikit, jadi ekonomi. Ekonomi kan terus mengurat nadi ya. Jadi harga naik, dolar naik, nilai rupiahnya anjlok turun. Terjadilah inflasi lagi. Terus itu dampaknya bagi Bapak sendiri bagaimana? Dampak saya waktu itu karena dulu kita terakhir kerja di bank, terus terjadi gejolak ekonomi, bank itu di merger gabungan, jadi banyak PHK waktu itu. Termasuk Bapak sendiri? Kena PHK karena bank kita di merger jadi sekarang. Lalu setelah di PHK, Bapak itu mencari pekerjaan lain atau bagaimana? Waktu itu kadang masih kacau, kita sempat kosong atau nganggur kira-kira setengah tahun. Neng hasilnya, dheweke utang BRI lunas. Bisa kan utang 50 juta sama rono. Tadi Jangan wongnya mati, rentanu ning BRI lunas sama mana wong mati kan lunas. Nek ora BRI kur kan tetep lunas. Lho. Dadi iki yo kehilangan nyawa padha karo dibayar gonyar.
gitu loh. Kalau yang penjarahan di toko-toko yang etnis Tionghoa itu gimana Mas? Ya rata-rata penjara itu dilakukan kelompok masyarakat yang mungkin tidak terima dalam keadaan itu. Dia menjarah toko-toko, mengambil barang-barang, toko dibakar, barang-barang diambil, kacau lah waktu itu. Kembang dua-duanya ya aku ngerti ini apa masalah Selamat ya. sing parah ya sak kembang kuwi. 98 para Cina-Cina. Ya iya. Anu toko sepatu bata. Singosaran. Lulus baru, lulus kono dhisik kayak gitu. Itu dalam tandalan gawe pojokan. Saiki jen rono, saiki matahari kae. Yang kelingan Cina-Cina ping masalah apa ngono ta. Ya masalahnya wong-wong itu boleh kesempatan ngambil kesempatan. Apakah saat penjarahan itu juga maksudnya itu sampai membunuh atau bagaimana? Kalau membunuh tidak, cuma yang saya tahu di Jogja Plaza itu karena panik pegawainya itu malah naik ke atas karena plaza itu dibakar dari bawah, jadi malah kebakar korban. Kira-kira mengapa peristiwa ini penting dipelajari bagi generasi muda? Saya kira penting lah, karena memang generasi muda itu harus ikut kontrol jalannya pemerintahan saat ini, karena waktu itu pemerintahan kan kelihatan masih otoriter, jadi tidak kalau sekarang kalau dikontrol dulu itu saya tidak menyediakan tempat, kalau sekarang kan bebas. Lalu untuk zamannya sekarang ini jika mungkin terjadi lagi kasus yang seperti itu, menurut Bapak itu apakah bangsa kita sudah siap? Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau siap sih, saya ya enggak siap loh. Dan jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi efeknya itu ke sosial ekonomi ngeri. Bagaimana peran nilai Pancasila dalam menghadapi situasi seperti itu? Nilai Pancasila untuk menghadapi situasi itu sangat dominan. Kalau kita nggak ada pegangan atau nggak ada dasar negara Pancasila, ya kita bubar, hancur. Karena Pancasila sebagai pemersatu, salah satunya fungsinya itu satu bangsa. Jadi sepertinya itu saya sudah dari kronologi lalu sampai dari peristiwa tersebut dari Mei 1998 ini, pesannya bagi kita nih sebagai anak muda dan masa tidak terjadi kembali peristiwa tersebut, pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk kita masing-masing. Ya pesannya kita harus punya inisiatif, bisa menyampaikan atau memberi kesempatan kita usaha sendiri, kira swasta, jangan sampai kita pengennya jadi pegawai, jadi kita harus menciptakan lapangan kerja sendiri, bisa.
karena biasanya huru hara itu dipicu oleh faktor ekonomi. Kalau rakyat melarat ya itu efeknya ada ya baik. Di masyarakat ini Iya, masyarakat kita harus hidup sosial, saling membantu, saling menghormati, saling menjaga silaturahim, bisa menciptakan lapangan kerja itu lebih baik daripada kerja. Terus menurut aku sama Bro, pesan-pesannya untuk kita ini anak muda untuk kedepannya biar gak terjadi gitu. Oh, jadi cuman pendapatku ya. Ini pendapat. Sampai semua belajarlah yang benar. Walaupun baik, tidak benar, tidak akan mencapai tujuan. Walaupun wah ini Trisakti baik, tapi keadaan di dunia itu kan tidak benar. Kan nggak benar, terus brutal. Artinya baik, ya dilengsar ke HP, dilengsar. Lalu wis beberapa tahun terus itu kan idenya orang atasan sana yang ingin memegang pemerintahan, digantikan, tapi bagian anak muda ikutlah yang baik dan benar. Baik nggak benar jangan diikuti. Kalau dari pendapat saya begitu. Sekarang coba kita merencanakan yang baik sekali, baik. Sampai jalan dari Pulau Jawa sampai ke Papua itu bikin jembatan berapa ribu kilometer itu. Baik kan? Dan benar. Kalau ini benar, supaya bensin di mana-mana harganya sama, walaupun di Pulau Jawa sampai di Papua harga bensin sama, kan baik dan benar. Kalau cuma baca aja ya baik, jalannya baik, bisa lewat sana, tapi bensin harganya di sana di sini 10.000, 8.000, di sana 60.000. Nah ini kan nggak benar gitu. Maka belinya saya bagaimana kita muda dalam masa sekarang ini, saya kita punya pola pikir yang benar. Maaf ya, cuma hanya adik ya, jadi dia seiman ya, kita seiman. Walaupun kamu ingin ke surga sana, kamu tidak menjalankan kebenaran, tidak akan terjadi. Perbuatanmu baik, tapi tidak benar. Itu apa? Itu ajaran Tuhan Yesus kan begitu juga. Semuanya jalan itu harus seimbang. Semuanya kan ada dua, ada baik harus ada benar, ada siang ada malam, semuanya itu imbang. Dengan manusia aja tensi itu harus imbang, ya toh? Ya tadi kalau nggak seimbang itu jalannya itu terpaksa yuk nggak enak. untuk pemerintah sendiri Pak, Maksudnya masukan atau ya kan boleh ataupun kritik sebetulnya untuk pemerintah. kalau untuk pemerintah sendiri itu yang memang yang dipikirkan harus rakyat menengah ke bawah, karena rakyat itu hanya perlu aman, makan aman, makan tiap hari tidak kurang, kesehatan itu dijamin. Makan pangan Ya, apakah ekonomi stabil. Ya. Kalau ekonomi stabil sudah semuanya beres.
saya siapkan. Gimana kalau kesannya untuk pemerintah atau tidak terulang kembali fenomena kayak sebelumnya kan itu kayak nggak terjadi kembali. Ya nanti kalau ada ajaan yang tidak benar lagi, ya kan? Ini semakin ke sana. Pemerintahan ini banyak menjaga ini. Pola pikir yang semakin pintar. Kepintarannya itu tidak membawa kebenaran juga. Banyak sekali ajaan-ajaan. Ada ini yang saya tahu, tapi ya tahu. Pemerintah kan ada didampingi gaji merah itu. Udah gaji merah. Yo, biar PDI bisa. Kebanyakan dari itu ajaannya kan. Ya, diadakan operasi. Operasinya itu, saya itu orang bodoh loh, maaf saya enggak kurang alam saya. Itu uang dari mana untuk apa kemana? Itu setiap keluhan diberikan operasi sebesar 3 miliar, 3M, 1 bulan. Kalau seluruh Indonesia ini berapa ribu kelurahan? Ini menghabiskan 334 triliun yang saya lihat dari TikTok, ya kan. Terus kalau operasinya benar, tempatnya yang tidak benar. Ada yang di gunung-gunung, ada yang di lembah-lembah, ada yang di tempat sepi. Ada yang namanya operasi harus banyak orangnya. Orang belanja, orang simpan pinjam, atau orang dikasih pinjam dengan koperasi itu. Kalau saya melihat ini kurang pas. Nah itu kurang benar. Baik, tujuan dia itu baik. Jadi penamatannya Iya, tertempatnya yang benar. Tidak diawasi sampai ke tempat tujuan. Itu dapat. Nah, itu kurang pas juga. Iya, kamu mau mendidik dan memperbaiki bangsa Indonesia, tapi caranya yang kurang pas. Seakan-akan itu dia bikin kesempatan untuk apa ya? Untuk peluang korupsi. Pendapat saya ini cetak tangan tadi pendapat untuk anak. Jangan diikuti itu. Karena itu kurang pas, kurang benar. Cukup sekian podcast dari kami, Pak. Terima kasih sudah dibantu. Dan terima kasih teman-teman. Wes. Terima kasih.